Ya, oke. Hola guys, balik lagi sama gua. Dan di video kali ini udah pasti gua akan bahas tentang timnas Indonesia ya, yang berhasil mengumpulkan 2 poin dari 2 match dan lawannya itu tim-tim yang berperingkat jauh di atas timnas. Arab Saudi kalau nggak salah peringkat 54, 56 dan Australia peringkat 24 atau 25 gitu. Dan ininya jauh di atas kita yang tadi sudah mengalami peningkatan peringkat juga ke 129 ya, terakhir gue cek tadi. Dan ini hasil yang bagus buat kita, karena kita berhasil meraih 2 poin dari 2 tim yang jauh levelnya di atas kita, dan ini merupakan sebuah perkembangan yang sangat pesat buat kita. Yang dulunya kita pasti kalau ketemu Arab atau Australia pasti dibantai abis-abisan, mungkin bisa 5-0, 7-0, kayak Jepang ngebantai China gitu. Tapi sekarang bahkan kita bisa menahan imbang Arab Saudi yang diasuh oleh Roberto Mancini yang notabene pelatih kelas dunia juga, dan itu di kandangnya mereka loh, bukan di kandang kita. Dan kita juga berhasil menahan imbang Australia yang menggempur kita habis-habisan selama 2 babak. Dan sebenarnya kalau dibilang apakah rugi Israel di kandang, ya gue bilang dua-duanya rugi ya. Buat Indonesia kita rugi karena kita yaitu kita tampil di kandang sendiri. Tetapi Australia pun juga rugi karena Australia posisinya tuh nyerang terus gitu. Tapi terkhususnya di match eh, kemarin ya lawan Australia itu, kita di babak pertama itu hanya menggempur di sekitar 10 menit awal yang kita menghasilkan 3 atau 4 corner kick secara beruntun, tapi setelah itu sampai akhir babak pertama Australia memegang kendali permainan, dan kita benar-benar kehilangan seorang Tom Haye ya yang bermain hanya di 20 atau 15 menit terakhir. Itu nggak ada Tom Haye memang kelihatan banget lini tengah itu kopong. Kita bertahan pun terlalu dalam, dan bener-bener lini pertahanan kita tuh superior banget, terutama Martin Paes ya yang jadi man of the match dan sangat layak jadi man of the match. Tapi selain Martin Paes yang melakukan sangat banyak penyelamatan, mungkin 5, mungkin 6 atau 7 mungkin, back-back kita juga tampil superior. Kevin Verdong itu paru-parunya ada 10 kali itu Verdong. Hapner walaupun terkena kartu kuning tapi tampil Spartan. Terus juga kapten kita Jai Ises itu juga benar-benar jadi jenderal di lini pertahanan kita, mengkomando, mengatur semuanya. Rizky Ridho itu bermain luar biasa juga. Gue berharap suatu saat nanti Rizky Ridho bisa main di luar negeri, karena sayang banget kalau bakat seperti Rizky Ridho itu hanya bermain di untuk level Liga 1 tuh sayang sebenarnya. Makanya gue berharap banget, dan gue yakin kita semua juga berharap Rizky Ridho suatu saat nanti akan bermain di luar negeri. Syukur-syukur bisa di Liga Eropa. Ya, tapi intinya adalah eh, kita menahan gempuran Australia selama 90 menit ya, karena di babak kedua pun itu nggak jauh berbeda. Australia juga menggempur lini pertahanan kita, dan sebenarnya yang gue sayangkan adalah lini tengah kita selain kopong dan juga bermain terlalu dalam. Nathan Choaon dan juga Ivar Jenner tuh chemistry-nya kayak kurang kurang kelihatan gitu. Uh, Walaupun lini depan kita seperti Ragnar Ornaun atau Strike itu juga bermain Spartan juga. Witan pun yang masuk ngegantiin Strike di awal babak itu juga bermain Spartan. Terutama tapi gue mau bahas Martin Paes ya, itu bener-bener apa ya, ibaratnya kita berasa mimpi lah. Mimpi yang jadi kenyataan, mendapatkan kiper kelas dunia kayak Martin Paes, kiper utama Dallas yang main di Liga Amrik ya, MLS. Itu kemarin dia bener-bener beberapa kali ngelakuin penyelamatan ke gawang kita. Itu gue tidak merendahkan Hernando dan Nadeo ataupun Adi Satrio dan kiper-kiper Indonesia yang lain, tapi jujur menurut gue kalau kipernya bukan Martin Paes, mungkin kita udah bobol minimal 3 atau 4 kali. Tapi intinya gue happy karena kita punya kans besar untuk bahkan
meraih posisi 2 di klasemen. Kita tetap target awal tuh peringkat 3-4, itu target awal. Tapi kalau seandainya kita bisa meraih peringkat kedua, itu akan sangat bagus karena ya kita akan lolos langsung ke Piala Dunia. Kita nggak perlu main di round 4 apalagi round 5 gitu loh. Oh ya, gue juga ada koreksi. Gue ada salah kemarin gue bilang kalau yang nanti tanding lagi di jadi yang kemarin jadi runner up di round 4 kan akan tanding lagi kan home and away di round 5. Itu bagi yang kalah itu langsung gugur. Dan bagi yang menang itu akan tanding lagi lawan timnas dari konfederasi lain. Kemungkinan mungkin yang gua tahu ya mungkin dari CONCACAF gitu. Eh, Kalau untuk rank 1 itu udah susah lah karena rank 1 itu hampir pasti jadi punya Jepang yang di 2 match awal ini tampil sangat superior banget, melesakkan 12 gol dan juga eh, nggak apa belum pernah bobol ya lawan China di kandang sendiri, mereka babat 7-0 dan juga mereka bahkan menang di kandang Bahrain dengan skor 0-5, tapi gue nggak kaget dengan skornya karena memang di sepanjang pertandingan tuh mereka sama seperti Australia waktu lawan kita, mereka pun juga menggempur juga sama gitu. Makanya kalau rank nomor 1 itu udah hampir pasti punya Jepang. Begitu pula rank nomor 6 udah hampir pasti punya China. Jadi kita itu punya kans besar untuk meraih posisi 2, 3, 4. Syukur-syukur kalau bisa posisi 2 supaya lolos langsung. Tapi kalau seandainya ternyata kita rezekinya hanya target awal, target posisi 3, 4, it's okay, no problem. Yang penting kita eh, nggak menempati posisi 5 apalagi 6 gitu loh. Dan di bulan depan, bulan Oktober tanggal 10 dan bulan 15 kita full tandang ya. Kalau nggak salah kita bakal ke Bahrain dulu, habis itu dari Bahrain kita akan terbang ke China tanggal 15 tandingnya lawan China kalau nggak salah. Kalau gue ditanya apakah kita bisa meraih 6 poin dari 2 match itu, bisa. Terutama lawan China harusnya bisa. Lawan Bahrain kita berkaca dari Jepang, harusnya kita kalau nggak 6 poin pun harusnya minimal 4 poin bisa. Kayaknya kalau untuk kalah hampir pasti enggak kalau menurut gua. Karena Bahrain pun enggak sesuperior itu, apalagi China gitu loh. Jadi gua rasa untuk meraih 4 sampai 6 poin harusnya sesuatu yang cukup mudah buat kita gitu loh. Dan kalau ini ujian nih, eh, kalau 2 match tandang di bulan Oktober ini kita bisa meraih 4 sampai 6 poin, nanti peluang kita untuk menempati posisi 2, 3 atau 4 itu akan jelas lebih besar gitu loh. Kalau lawan Jepang oke lah anggap ya asumsi kita lawan Jepang misalkan 2 kali kalah. Tapi kalau kita bisa mencuri poin lawan Bahrain, China, lawan Arab dan Australia nanti yang di sisa match nanti itu untuk masuk 4 besar aja tuh peluang sangat sangat terbuka lebar di luar kita 2 kali kalah lawan Jepang itu gitu loh. Jadi gua rasa untuk meraih 4 besar harusnya sih sangat mungkin ya. Bahkan gue berani bilang kita bisa aja kalau memang konsisten, fighting spiritnya tinggi seperti yang di match lawan Arab dan Australia kemarin, kita bisa aja meraih posisi 2. Karena bahkan sekarang Australia kan urutannya di bawah kita gitu. Jadi ya gue sangat mengapresiasi kinerja para pemain dan pelatih juga, staff. Semoga performa ini kita bisa pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan. Dan semoga calon pemain diaspora yang baru ya, Mes Hilgers dan juga Eliano Reinders yang kakaknya kemarin si Tijani tuh baru nyetak gol ke gawang Ter Stegen tuh ya. Itu semoga aja bisa segera bergabung supaya semakin memperkuat lini pertahanan di timnas kita yang memang sudah cukup kuat ya. Tapi kalau ada pemain diaspora yang bisa berguna untuk tim dan bisa segera bergabung, itu akan jelas jauh lebih bagus. Karena Sintayong juga jadi punya banyak pilihan. Kalau seandainya kita bicara ke kemungkinan terburuk, ada yang cedera,
Sintayong jadi nggak pusing karena ada penggantinya dan itu sepadan gitu loh. Dan juga bagus untuk motivasi pemain lokal supaya mau untuk berkembang lagi, mau untuk menunjukkan lagi bahwa gue nggak kalah loh dari pemain diaspora ini. Gue juga sebagai orang asli Indonesia, gue bisa nunjukin kalau gue tuh pantas dan layak buat masuk timnas, bukannya malah rengek-rengek yang nggak jelas gitu dan menghina para pemain diaspora gitu loh. Apalagi kalau sampai ngomong 11-12 ya, itu kan kita realistis tuh jauh ya, mohon maaf aja nih. Jadi ya intinya gue happy banget, dan untuk sementara sebelum gue tutup videonya, klasemen sementara ya dari yang tadi gue lihat di sosmed tadi, yang pertama udah pasti Jepang. Jepang itu udah jangan dianggap dah, itu udah dia udah beda sendiri lah. Kastanya dia udah beda sendiri. Nomor 2 itu Arab Saudi, nomor 3 Bahrain ya sementara, nomor 4 kita, dan di bawah kita ada Australia, dan paling akhir ada China. China ini sama kayak Jepang nih. Kalau sesuai dengan prediksi sotoy gue, China ini bakal sama kayak Jepang. Dia bakal nempatin peringkat paling bawah, alias jadi juru kunci, alias jadi lumbung gol. Oke, gue rasa segitu aja dulu. Semoga aja di 2 match bulan depan, match yang semuanya match tandang melawan Bahrain dan China, kita bisa meraih minimal 4 poin, syukur-syukur bisa 6 poin. Oke, bye, ciao.